Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala termasuk golongan umat beliau yang sangat mencintai beliau, dan mudah-mudahan nanti fi yaumil qiyamah kita mendapat syafaat beliau. Dan bertemu kembali dengan Al-Fakir ila Rahmatillah Rum bin Haji Aldin dalam channel Ustadz Rum. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tanda-tanda kalau seseorang itu terkena sihir. Ahibba billah, sebenarnya sihir itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa kita katakan lemah? Tak kala ia berhadapan dengan orang-orang yang betul keimanan dan takwa serta yakinnya kepada Allah, maka engkau tidak usah pernah merasa gentar kepada perkara-perkara sihir, karena kamu bukanlah termasuk golongan orang-orang yang lemah sehingga mudah untuk disantet. Demi Allah, saya dalam beberapa kasus ketika berhadapan dengan jin-jin santet, jin-jin sihir, yang mana selama ini mungkin ketika kita berbicara soal hantu, soal jin, soal santet, soal sihir, kita telah seakan-akan bulu roma kita merinding, bulu kuduk kita berangkat. Sebenarnya Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya sihir, teluh, tenung, santet, dukun jahat, dukun ilmu hitam, laisa lahu sultanun, tidak ada kekuatan, 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, atas orang yang beriman dan orang yang betul tawakal penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbaiki iman, perbaiki tawakal, insyaallah kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun baiklah, kita akan membahas tanda-tanda orang-orang yang terkena sihir. Ciri yang pertama adalah orang tersebut hatinya selalu gelisah. Terkadang kegelisahannya ini tanpa bersebab. Kalau gelisah ketika memiliki sebab, hal yang wajar. Itu pun sebenarnya ketika dia memiliki dada seperti luasnya samudra, permasalahan tidak akan mampu untuk mengeruhkan, menggelisahkan, menggoncangkan jiwanya. Karena apa? Jiwanya, hatinya, dan rasanya semata-mata adalah milik Allah, menyatu kepada Allah, ya. Sehingga tidak ada satupun permasalahan di alam dunia ini selagi dia masih hidup yang dapat untuk membuat dia gelisah, keruh, galau. Pun ada, itu cuman persentasenya amat sangat sedikit sekali. Nah, itu tanda pertama, mereka memiliki hati yang gelisah, ya. Itu bisa jadi orang tersebut terkena gangguan sihir. Adapun ciri yang kedua, selalu merasa takut.
orang tuanya ada, rumahnya terang benderang, jaraknya dekat, kok ke WC jadi takut, kok ke depan jadi takut. Ini kan tanpa bersebab. Itulah pengaruh sihir-sihir jahat, jin-jin jahat yang dikirim oleh dukun-dukun ilmu hitam untuk mempengaruhi jiwanya, seakan-akan senantiasa perasaan takut itu selalu berlebih-lebihan. Ketika sudah berlebihan, akhirnya beraktivitas pun menjadi terhambat. Kesana takut, kesini takut, kesana gelisah. Itulah termasuk ciri-ciri orang yang terkena sihir, salah satunya. Adapun ciri yang nomor 3, orang yang terkena sihir itu sering melamun, ya, melamun, menyendiri di tempat yang sepi, memikirkan hal-hal yang tak pasti, ya kan? Melamun. Kadang lamunannya itu adalah lamunan kosong, ya, lamunan kosong. Ini sebab mereka dipengaruhi oleh kekuatan magic ilmu hitam melalui perantara wasilah jin, sehingga orang tersebut senantiasa selalu kosong pikirannya, kebanyakannya itu. Adapun ciri yang nomor 4, orang tersebut sering berpikir yang aneh-aneh atau berbicara yang aneh-aneh. Sebenarnya kalau kita itu waras dan normal, memiliki pekerjaan, itu pembicaraan dan pemikiran kita seharusnya terarah, tertuju kepada satu objek. Tetapi ketika orang itu pikiran dan jiwanya, ya kan, itu diganggu oleh atau dipengaruhi oleh sihir atau santet, itu biasanya pikirannya agak rancu, pikirannya agak ngelantur, bicaranya agak ngawur, bahkan terkesan terkadang aneh. Nah, ini bisa jadi orang tersebut diganggu oleh magic ilmu hitam, baik itu sihir ataupun santet, guna-guna dan lain sebagainya. Adapun ciri yang nomor 5, dia senantiasa badannya itu terasa letih, malas, dan suka tidur-tiduran. Ya, suka tiduran. Ya, orang dari pagi bangun langsung bekerja, ada yang ke kebun, ada yang ke kantor, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke laut dan sebagainya, demi mencari rezeki yang halal yang Allah tebarkan di muka bumi kita. Tetapi orang yang terkena sihir, mereka terkesan bermalas-malasan dan tidur-tiduran. Nanti ketika sudah malam, ketika sudah sore, baru menyesal. Kok kenapa saya bermalas-malasan? Kalau bermalas-malasan, hari ini saya tidak mendapatkan uang. Akhirnya timbul penyesalan pada dirinya. Itulah perputaran roda yang dipengaruhi oleh jin ilmu hitam atas orang yang telah disihir. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari perkara-perkara sihir ilmu hitam seperti ini. Dan ciri nomor 6, badan terasa tidak enak, sakit, dicek tidak ada, makanan normal-normal, bahkan terkesan cukup asupan gizinya, vitaminnya, lauk pauknya, sayur mayurnya, mungkin buah-buahannya, istirahatnya cukup. Tapi kok badan terasa tidak enak, aneh. Makanya kenapa orang ketika terkena sihir datang ke rumah sakit, dirongsen, diperiksa, semuanya normal, ya? Inilah canggihnya perkara kegaiban.
Dan itu hanya bisa kena atas orang yang kurang keimanannya, yakinnya, tauhidnya, dan penyerahan tawakalnya kepada Allah. Adapun mereka yang kuat keimanan, tauhid, yakin, penyerahannya kepada Allah, insya Allah akan Allah selamatkan. Hakul yakin, jangan ragu. Ini ilmu Allah, ini Al-Quran yang mengatakan, ya. Jadi itu. Ciri yang selanjutnya nomor 7, badan orang yang terkena sihir itu terkadang panas tidak menentu dan terkadang menggigil tak tertahankan. Nah, ini bisa jadi orang tersebut terkena serangan sihir. Makanya perbaiki iman kepada Allah. Tidak ada jalan lain terkecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri yang selanjutnya orang yang terkena sihir nomor 8, yaitu dia sering merasakan sakit kepala secara tiba-tiba. Ahibba billah, ya. Kepala itu Allah jadikan sebagai mahkota, sebagai raja untuk berpikir, untuk mengatur strategi kehidupan, untuk mengatur strategi ekonomi, untuk mengatur strategi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa jadinya? Kalau kita memiliki kepala tanpa ada sebab dan akibat, tiba-tiba sakit. Nah, maka semua aktivitas kita akan terhenti kalau rajanya itu bermasalah. Nah, sama kalau kita main catur. Orang tersebut dikategorikan kalah kalau raja yang ia miliki sudah disekak mati oleh pasukan lawan. Sama dengan kita. Kalau pikiran kita sudah disekak oleh ilmu hitam, sakit secara tiba-tiba, apalagi sakitnya tak tertahankan, maka secara otomatis aktivitas, ya, aktivitas pekerjaan harian kita, baik siang ataupun malam, tidak akan mampu untuk terselesaikan. Nah, ya, jadi maka jaga kesehatan, ya. Kemudian nomor 9, selalu terasa ngilu, nyeri saat berhubungan intim. Ini terkhusus kepada kaum Hawa, ya. Dan anehnya ketika berhubungan intim itu seharusnya penuh dengan kemesraan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cumbu rayu. Tetapi anehnya ketika orang terkena sihir, dia tidak merasakan kenikmatan di dalam berhubungan intim, terkecuali mungkin hanya sedikit. Dan biasanya rata-rata tidak terpuaskan. Dan inilah yang menyebabkan nantinya hubungan antara suami istri itu bisa pecah. Ini biasanya digunakan oleh dukun santet untuk memecah belahkan antara suami istri, ya. Tapi itu termasuk satu di antara beberapa kategori kalau orang tersebut terkena guna-guna ataupun sihir. Adapun ciri yang nomor 10, tak kala tidur malam dia senantiasa sering bermimpi yang menakutkan. Entah itu mimpi dikejar anjing, mimpi diterkam sama harimau, diterkam sama buaya, atau terkadang jatuh dari tempat yang sangat tinggi, atau berada di dalam lorong yang sangat gelap, atau dia berada di dalam sebuah gua yang sangat menakutkan, penuh dengan pernak-pernik purbakala yang sangat membuat dia gentar dan takut. Nah, ini termasuk salah satu gejala kalau orang tersebut diganggu oleh jin-jin jahat yang dikirimi sihir oleh dukun-dukun ilmu hitam, ya. Maka waspada kita, makanya tak kala tidur upayakan untuk berwudu, ya, baca ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
Ayatul Kursi dan Alif Lam Mim ditiupkan di tangan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau. Ini sebanyak 3 kali. Nah, upayakan ya, biar kita selamat dalam jaga dan di dalam tidur juga. Karena sebab saat kita tidur itu kita sedang lengah, terkecuali orang yang dijaga oleh Allah. Adapun ciri yang nomor selanjutnya yaitu nomor 11, orang yang terkena sihir itu biasanya tidurnya susah. Karena banyak galau, banyak pikir, banyak ketidaktenangan jiwanya dan pikirannya. Otomatis orang yang memiliki banyak permasalahan dan tidak tenang, tidurnya pun susah dan tidak nyenyak. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, walaupun kita orang pas-pasan, tergolong mungkin menengah ke bawah, tapi kita Allah berikan kesehatan, Allah berikan kecukupan rezeki walaupun tidak begitu mewah dan banyak ya. Tidur kita nyenyak, pas tak kala kita bangun tidur walaupun siangnya kita lelah bekerja, tapi pas kita bangun tidur badan kita sudah fit kembali. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang kaya, orang-orang mewah, orang-orang megah, itu banyak mereka mengeluh, ya. Bahkan sebagian yang datang kepada kita mengeluh ketidaktenangan jiwa, padahal mereka memiliki kecukupan harta benda. Makanya engkau tidak mampu untuk mensyukuri sebuah kenikmatan kalau kamu belum merasakan suatu kesusahan. Jadi ketika pada hari ini Allah berikan kesehatan dan kesempatan dan ketenangan jiwa, berarti Anda telah Allah berikan kekayaan yang sesungguhnya. Karena kata baginda Rasul, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah yang dikatakan kaya itu orang yang banyak memiliki harta benda, tetapi yang dikatakan kaya itu adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Apapun yang Allah berikan ia terima dan ia syukuri, itulah kaya yang sesungguhnya. Adapun ciri yang selanjutnya, biasanya orang yang terkena sihir itu berteriak histeris ya, sambil mengancam dengan pisau ataupun tangan kosong, terkadang terkesan ya aneh lah pokoknya gitu. Nah, seharusnya kan kalau kita normal itu malu perbuatan seperti itu, tetapi oleh karena orang tersebut telah dikuasai oleh sihir ilmu hitam atas kiriman dukun-dukun jahat melalui perantara wasilah jin-jin fasik ataupun jin-jin jahat, maka kontrol jiwa dan pikirannya tidak bisa dikendalikan. Maka terkesan orang tersebut histeris ya. Dan ciri-ciri yang selanjutnya, sebagian ada yang tonjolan-tonjolan di badannya seakan-akan bergerak, ataupun perutnya terasa kembung besar. Itu kemarin kita pernah mendapati seorang pasien yang tak kala kita datang beliau menangis, mengeluh, tolong Ustaz, tolong Ustaz. Nah, tak kala kita letakkan tangan kita di atas perut beliau, itu penyakitnya ada sesuatu yang berjalan aneh. Tapi alhamdulillah, karena Allah membantu kita, akhirnya pas kita pulang ibu tersebut tidak merasa kesakitan lagi. Makanya ahibba fillah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malas untuk mendekati Allah. Sebab yang membuat kamu selamat, yang membuat kamu tenang, bebas dari permasalahan, itu hanyalah Allah. Jadi tidak akan ada ruginya
kalau kita membiasakan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, menambah, membesarkan rasa yakin kita kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala keselamatan fid dunia wal akhirah dan ketenangan jiwa, mati dalam keadaan husnul khatimah dan menghadap Allah nanti di surganya. Amin Allahumma amin. Akhirnya saya al-fakir ila rahmatillah ingin undur diri dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kehilapan, atas kesalahan kata, baik yang saya rasakan itu tersinggung ataupun tidak, sebab saya hanyalah insan biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di channel yang sama, yaitu channel Ustadz Rum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.